Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, Fatimah baik hari ini dan bersemangat sekali. Oh ya, hari ini Fatimah akan melakukan proses coaching Betul Bu. dengan seorang coach. Dan di sini saya berperan sebagai seorang observer atau pengamat. Pada kegiatan coaching Fatimah ini, saya ingin melihat nih proses coaching yang telah Bapak lakukan. Apakah sudah mengikuti atau sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, jadi di sini sebelum memulai percakapan ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak tahu ya, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti saat percakapan coaching Bapak menerapkan alur tirta, ya, di mana alur tirta itu pertama tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Sebelum mulai percakapan coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Nah, yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Terima kasih Bu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses percakapan hari ini, yaitu saya akan mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu Bu, dua kompetensi. Kompetensi yang ingin kembangkan. Kembangkan, yaitu pada percakapan nanti ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian kira-kira kompetensi mana sih yang akan spesifik Bapak kembangkan lagi pada proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan Ya, jadi biar saya bisa menyerap kira-kira masalah coaching itu apa sih, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Fatimah, karena peran kita sebagai coach itu salah satunya mendengarkan aktif agar kita tahu potensi apa sih yang ada pada diri si coach tersebut ya. Terus kemudian apa sih harapan Fatimah setelah observasi yang akan dilakukan nanti? Ya, harapan saya Bu, setelah saya melakukan coaching dengan coach, saya berharap coach itu bisa menemukan ide atau masukan ya, atau ide atau masukan atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya, seperti itu. Iya, baik, nanti ketika si coach itu bercerita kepada Fatimah mengarahkan dan sehingga si coach tersebut menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Nah, perihal indikator pencapaian nih, kira-kira tolak ukur yang mana yang menjadi penilaian keberhasilan percakapan coaching nanti? Ya, tentunya Bu, indikator keberhasilan itu ketika saya bisa melihat coach itu menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Bagaimana? Ya, jadi maksudnya tolak ukurnya ketika si coach itu sudah menemukan masalahnya sendiri, begitu ya Pak ya? Tentunya melalui alur cerita yang Bapak ajukan nanti. Baik, semoga indikator pencapaian dalam percakapan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar, dan si coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya terkait permasalahannya. Silakan dilanjut Fatimah. Terima kasih Fatimah. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Fatimah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, keadaan saya sehat. Ada apa ya Pak Rudi? Sepertinya ada penting nih yang mau diobrolkan dengan saya. Iya nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Hari ini Bapak sedang sibuk nggak ya? Mudah-mudahan hari ini Bapak sedang sibuk. Oh tidak Pak, alhamdulillah hari ini saya sedang santai Pak. Memangnya ada apa ya Pak Rudi? Iya nih Pak, saya mau ngobrol sebentar, 5-10 menit lah. Saya sedang bingung nih Pak, mengenai sedikit masalah. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak itu saya bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan saya.
Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa tuh Pak Rudi? Dari obrolan ini Pak, saya ingin mendapatkan saran, masukan, dan ide mungkin dari Bapak terkait permasalahan saya di kelas 6 Pak. Oke, berarti Pak Rudi ingin mendapatkan ide atau solusi Pak ya dari permasalahan Bapak. Nah, mohon maaf Pak Rudi, kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa ya Pak? Iya betul Pak nih, saya mau cerita nih Pak. Silakan. Di kelas 6 yang sekarang ini beda sekali Pak dengan kelas 6 yang sebelum-sebelumnya. Jadi kelas 6 yang sekarang ini mereka cenderung lebih individualisme, lebih masing-masing. Jika pembelajaran diskusi kelompok, mereka itu tidak mau berbaur, gitu. Tidak mau mencampur, tidak mau berdiskusi antara laki-laki dengan perempuan, gitu Pak. Jadi masalah itu membuat saya bingung Pak. Oke, jadi Pak Rudi bingung Pak ya dengan keadaan murid seperti itu. Betul Pak. Oh ya, tadi kan Pak Rudi mengatakan nih murid Bapak belum bisa bekerja sama nih ya. Nah itu kan menurut Pak Rudi idealnya murid-murid Bapak seperti apa sih? Dikasih seperti apa? Ya saya sih menginginkan murid-murid saya itu ketika pembelajaran diskusi itu mereka bisa bekerja kelompok secara bersama-sama Pak. Artinya antara kelompok satu yang lain itu bisa mengerjakan secara bersama, tidak masing-masing. Oke, ngomong-ngomong, apa tuh yang sudah Pak Rudi lakukan, gitu kan, agar murid Bapak itu bisa menyelesaikan tugas secara bekerja sama? Selama ini sih Pak, saya sudah membuat RPP. Jadi di dalam RPP itu saya menggunakan metode diskusi. Oke, berarti Bapak sudah melakukan metode diskusi Pak ya di RPP Bapak. Kemudian dari tim tersebut Pak ya, kira-kira karena kerjasama itu atau kolaborasi belum sebenarnya muncul Pak ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Rudi posisi yang berapa tuh Pak? Ya karena sekarang kan siswa belum aktif ya atau belum bisa bekerja sama secara kelompok. Jadi ratingnya itu kecil Pak. Kemungkinan bisa di angka 5. Nah, kalau yang ingin Pak Rudi inginkan posisi berapa? Ya, kalau yang idealnya sih saya inginnya tinggi lah Pak. Jadi di posisi 9 pengen saya Pak. Oke, nah tadi selain metode diskusi ya pasti ada cara lainnya Pak ya. Nah kira-kira apa nih cara lain yang akan Pak Rudi terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak ada. Jadi mungkin saya akan pertama-tama itu memotivasi siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian saya akan menekankan siswa saya ini bahwa di dalam pembelajaran itu terdapat penilaian dari proses. Jadi keaktifan siswa itu dinilai. Saya berharap dengan penilaian proses tersebut siswa menjadi lebih aktif lagi, dan kemudian pada saat refleksi pun saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan agar membuat siswa itu aktif, berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi itu pada pembelajaran Pak ya. Nah kira-kira kalau dalam pembelajaran seperti apa? Kalau di luar pembelajaran itu, jadi mungkin nanti saya akan mengadakan pertandingan, semacam pertandingan kompetisi beregu. Itu harapan saya dengan pertandingan itu siswa dapat aktif melakukan permainan secara bersama-sama. Kemudian selain mengadakan kompetisi juga, saya mungkin akan mengadakan permainan beregu di halaman sekolah. Itu tujuannya agar siswa berbaur bersama-sama. Gitu. Sangat luar biasa ya rencana Pak Rudi. Nah kira-kira apa rencana Pak Rudi untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya yang pertama, saya akan memotivasi siswa. Kemudian saya akan menginformasikan kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam bekerjasama. Tentunya itu memakan waktu Pak ya. Kira-kira berapa waktunya Pak yang Bapak perlukan? Jadi karena ini kan permainan Pak ya di luar lapangan gitu ya. Jadi butuh proses yang lumayan lama Pak. Jadi untuk membentuk siswa agar lebih aktif itu mulai permainan game itu. Jadi menurut saya kira-kira itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu Pak, agar anak-anak itu bisa jadi berbaur, berkelompok secara bersama-sama.
Oke, berarti Bu Arudi membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lah ya. Betul Pak. Nah, jadi kan dalam hal ini diperlukan komitmen Bapak nih. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Rudi nih terhadap rencana aksi tersebut? Jadi agar siswa itu bisa bekerja sama, itu yang pertama saya membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian RPP itu di dalamnya saya menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian saya berharap dengan metode diskusi kelompok itu siswa akan menjadi lebih aktif. Kemudian setelah diskusi itu mereka mau mempresentasikan hasil diskusi itu secara bersama-sama, jadi tidak bertorong-torong gitu Pak. Ada yang membuat, ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian ada juga nanti ketua kelompoknya yang mengatur, kemudian ada juga nanti siapa nih yang mau mempresentasikan gitu. Jadi kan jadi secara bersama-sama, tidak individualisme gitu. Oke, bagus sekali Pak ya dengan Bapak. Kemudian kira-kira nih Pak Rudi dalam pembuatan RPP tersebut siapa yang membantu Pak Rudi? Kalau untuk membuat RPP, kemungkinan saya membuat sendiri dulu Pak RPP-nya. Mungkin nanti saya akan bisa mengunduh dari online tersebut. Nah, kemudian setelah RPP sudah selesai saya buat, mungkin saya juga memerlukan bantuan rekan sejawat lain yang bersedia gitu. Mungkin juga bisa membutuhkan atau bisa juga dimintai pertolongan atau bisa dibantu oleh guru penggerak gitu Pak untuk menelaah RPP saya nih, mungkin RPP saya ada yang kurang atau ditambahkan menjadi lebih baik lagi. Oke, bagus Pak Rudi, sudah sangat bagus sekali rencana Bapak. Nah, menurut Pak Rudi nih, kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang sudah didapat dari percakapan ini Pak, alhamdulillah ya, setelah saya mengobrol dengan Bapak sebagai coach gitu, jadinya saya bisa menemukan ide saya sendiri mengenai permasalahan saya yang permasalahan itu siswa kurang aktif bekerja sama. Alhamdulillah Alhamdulillah berarti Pak Rudi sudah mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini Pak Rudi ya, dan sudah membuahkan hasil. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jangan lupa juga Pak Rudi ya mencatat setiap perkembangan atau kemajuannya nanti untuk refleksi juga buat teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Rudi. Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali dan saya berterima kasih pula kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi coach saya sehingga saya dapat menemukan ide dari permasalahan saya. Oke Pak Rudi, sama-sama Pak Rudi. Baik, alhamdulillah Pak Timan sudah melakukan proses percakapan coaching hari ini ya. Sudah Bu, alhamdulillah. Ya, bagaimana perasaan Pak Timan? Waduh, senang sekali Bu. Senang bisa sekali. membantu coach gitu kan. Dalam Iya. arti ya coach sendiri yang menemukan idenya. Iya, akhirnya Pak Timan bisa menuntun sendiri ya si coaching tersebut untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Tentunya dengan menggunakan alur cerita tadi ya Pak ya. Betul. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan setelah atau pasca observasi ya. Di sini saya sudah mencatat apa yang sudah dilakukan dan indikator tercapaian apa pada saat coaching tadi. Yang sudah saya lakukan dengan coaching itu, saya di situ tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Jadi kenapa saya juga pertanyaan berbobot? Agar coaching bisa menggali sendiri kira-kira apa sih idenya dari permasalahan yang dihadapi. Ternyata Seperti itu. melalui pertanyaan berbobot itu dia menemukan sendiri Seperti itu. masalahnya yang Betul. dihadapi. Seperti itu. Iya, bagus sekali Pak Diman. Lalu kompetensi yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching tadi? Berarti dari percakapan saya dengan coach tadi, yang perlu saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Ya, kenapa? Tadi kayaknya saya kurang fokus. Kalau Pak Diman kurang Ya, fokus ya, kurang fokus. jadi ingin lebih dikembangkan lagi Dikembangkan. mendengarkan aktif Betul. agar coaching itu merasa nyaman. Seperti Terus itu. agar kita juga dapat mengetahui potensi-potensi yang ada pada si coach tersebut. Seperti itu Bu. Baik Pak Timan, terima kasih. Demikian demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih, sukses terus Pak Timan. Sama-sama Bu.